Dengan saya Andi Anissa Tendriangka, pendamping sosial program Keluarga Harapan Kecamatan Bontoala. Kali ini saya akan mempraktekkan atau memperkenalkan tentang penggunaan atau pemanfaatan jamban sehat. Mari kita lihat videonya. Keberadaan jamban yang sehat sangat kita perlukan. Ada beberapa syarat jamban agar dapat dikatakan sehat. Pertama, lubang resapan septic tank berjarak minimal 10 hingga 15 meter dari sumur atau sumber air minum. Kedua, tidak berbau. Kotoran atau tinja tidak dapat dijamah oleh serangga maupun tikus. Ketiga, lantai kedap air dan landai atau miring ke arah lubang pembuangan sehingga tidak ada air kotor yang mengenang. Keempat, lengkapi dengan dinding dan atap pelindung serta cukup penerangan. Kelima, tersedia ventilasi udara. Keenam, tersedia air, sabun, dan alat pembersih. Dan ketujuh, bersihkan lantai dan jamban secara teratur. Nah, tidak sulit kan? Pastikan jamban kita menjadi jamban yang sehat. Yaitu pengertian jamban sehat. Apa sih jamban sehat itu? Jamban sehat adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa atau tanpa leher angsa yang disebut cemplung, yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran air untuk membersihkannya. Yang kedua, syarat jamban sehat. Menurut WSP tahun 2008, kriteria jamban sehat improve latrine merupakan fasilitas pembuangan tinja yang memenuhi syarat. Yang pertama, tidak mengkontaminasi badan air, menjaga agar tidak kontak antara manusia dan tinja, membuang tinja manusia yang aman sehingga tidak dihinggapi lalat atau serangga vektor lainnya termasuk binatang, menjaga buangan tidak menimbulkan bau, dan konstruksi dudukan jamban dibuat dengan baik dan aman bagi pengguna. Selanjutnya, jenis jamban yang digunakan. Ada dua, yaitu jamban cemplung. Jamban cemplung adalah jamban yang penampungannya berupa lubang yang berfungsi menyimpan dan meresapkan cairan kotoran atau tinja ke dalam tanah dan mengendapkan kotoran ke dasar lubang. Untuk jamban cemplung ini diharuskan ada penutup agar tidak berbau. Yang kedua, jamban tangki septik atau leher angsa yang umumnya digunakan di rumah-rumah. Jamban yang berbentuk leher angsa yang penampungannya berupa tangki septik kedap air yang berfungsi sebagai wadah proses penguraian atau dekomposisi kotoran manusia yang dilengkapi dengan resapannya. Kemudian, materi yang keempat yaitu cara memilih jamban. Jamban cemplung digunakan untuk daerah yang sulit air. Jamban tangki septik atau leher angsa digunakan untuk daerah yang cukup air, daerah yang padat penduduk karena dapat menggunakan multiple latrine, yaitu satu lubang penampungan tinja atau tangki septik digunakan oleh beberapa jamban. Satu lubang dapat menampung kotoran atau tinja dari 3-5 jamban. Dan daerah pasang surut, tempat penampungan kotoran atau tinja hendaknya ditinggikan kurang lebih 60 cm dari permukaan air pasang. Kemudian, cara memelihara jamban sehat. Yang pertama, lantai jamban selalu bersih dan tidak ada genangan air. Bersihkan jamban secara teratur sehingga ruang jamban dalam keadaan yang bersih. Dan yang ketiga, di dalam jamban tidak ada kotoran yang terlihat. Kemudian tidak ada serangga, misalkan kecoa, lalat, dan tikus yang berkeliaran. Tersedia alat pembersih seperti sabun, sikat, dan air bersih. Bila ada kerusakan, segera diperbaiki. Pakailah karbol pada saat membersihkan lantai agar bebas penyakit. Hindarkan menyiram air sabun ke dalam bak pembuangan atau ke dalam kloset agar bakteri pembusuk tetap berperan aktif. Jangan menggunakan alat pembersih yang keras agar kloset tidak cepat rusak. Dan yang terakhir, jangan membuang kotoran yang tidak mudah larut ke dalam air, misalnya kertas, kain bekas, dan lain sebagainya. Selanjutnya, penyakit akibat jamban tidak sehat. Yang pertama yaitu diare. Diare adalah keluarnya kotoran encer yang lebih sering dari biasanya. Disebut diare bila menceretnya 3 kali atau lebih dan kotorannya berbentuk cair.
Umumnya diare terjadi karena infeksi bakteri berasal dari jenis Enterococcus coli, Shigella, Salmonella, atau Staphylococcus enterocolitis. Nah, berbagai kuman bisa terjadi karena jamban yang kotor dan perilaku hidup yang tak bersih. Akibat jamban yang kotor dapat menyebabkan berbagai kuman di atas berkembang biak dengan subur dan mencemari air minum, makanan, sehingga kita rawan terkena penyakit. Lalu yang kedua yaitu disentri. Disentri merupakan infeksi usus, yaitu diare yang disertai dengan lendir atau darah. Yang ketiga yaitu tifus atau demam tifoid. Demam tifoid ini akibat infeksi Salmonella typhi. Hidupnya disanitasi buruk, seperti lingkungan kumuh, jamban yang kotor, dan makanan-makanan yang tak higienis. Lalu, polio. Polio merupakan penyakit infeksi berat yang disebabkan oleh poliovirus. Virus itu masuk ke tubuh melalui mulut lewat makanan atau minuman yang terkontaminasi tinja dan virus polio, kemudian menginfeksi saluran usus. Virus polio juga masuk aliran darah dan ke sistem saraf tepi atau perifer. Jika virus masuk ke sistem saraf, akan berakibat pada terjadinya kelemahan otot sehingga terjadi penyebab kelumpuhan. Biasanya suka ada imunisasi atau pemberian vaksin polio, terutama pada anak-anak, dan wanita hamil, dan orang yang sistem kekebalan tubuhnya sangat lemah. Lalu yang terakhir yaitu cacingan. Cacingan merupakan penyakit yang sering terjadi pada anak-anak, tapi dewasa juga ada yang terkena cacingan, disebabkan oleh infeksi kuman parasit. Yang terakhir yaitu penggunaan jamban sehat. Pentingnya penggunaan jamban sehat supaya menjaga lingkungan agar tetap bersih, sehat, dan tidak berbau, tidak mencemari sumber air yang ada di sekitarnya, lalu tidak mengundang datangnya lalat atau serangga lain yang dapat menjadi penular penyakit. Nah, itu tadi sekilas tentang penjelasan pemanfaatan jamban sehat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video yang telah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.